mempelajari tentang teknikal, fundamental, terus grafik emas dari tahun ke tahun, terus kedepannya mau seperti apa, itu harus dipelajari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ahmad Jubedi atau Pak B di channel Ahmad Jubedi yang membahas seputar investasi emas. Oke, bagi yang baru saja tahu channel ini adalah channel Ahmad Jubedi tentang emas dan juga beberapa tema tentang pendidikan dan juga perencanaan keuangan. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang mau untung dalam investasi emas, ikuti cara ini. Tapi sebelumnya jangan lupa support, like, subscribe, dan komen karena semuanya adalah gratis. Dan juga tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten atau berbagi konten seputar investasi emas. Oke, mari kita mulai. Mau untung dalam investasi emas, ikuti cara ini. Nah, cara ini cara apa? Cara yang akan Pak B sampaikan. Oke. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa investasi adalah membeli suatu barang, nah, ya secara umum ya, membeli suatu barang dan barang itu dalam waktu yang akan datang diharapkan dapat menjadi pemasukan kita. Nah, kita mendapat pemasukan dari barang itu atau mendapat kenaikan harga atau bahasanya capital gain itu secara umum. Tapi kalau emas itu mungkin capital gain saja. Jadi membeli emas, misalnya membeli ini dibeli disimpan ya. Disimpan nanti sesuai dengan tujuannya nanti akan dijual pada saat tujuan sudah tercapai dan juga sudah untung lah, kan seperti itu. Dan untungnya seberapa itu kan tergantung dari harga yang berlalu atau berlaku pada saat kita menjual. Karena emas itu ada keunikan yaitu ada harga split, ada harga jual dan harga buyback. Jadi ketika beli seperti ini, beli ini satu katakanlah hari ini adalah 10 juta misalnya, nah, terus hari itu juga mau dijual mungkin harganya bisa 9,8 juta. Walaupun ini tidak second karena emas ini tidak ada emas batang, nggak ada emas second. Ini nanti jual kemana-mana nggak ada emas second, nggak ada. Cuman perbedaannya mungkin cetakannya saja, cetakan dulu dan cetakan sekarang. Tapi emasnya emas murni. Ya, itu. Mari kita bahas menjadi investor emas tradisional. Nah, ini ikuti menjadi investor emas tradisional itu paling gampang. Beli harga murah, jual harga mahal. Targetnya jual beli, tidak menyimpan dalam jangka lama. Nah, ini adalah investor jangka tradisional itu mungkin toko emas atau kita ya kita yang pribadi UMKM begitu ya. Itu adalah beli di harga murah, jual di harga tinggi. Targetnya jual beli. Tidak menyimpan dalam jangka waktu lama. Nah, karena emas itu adalah cocoknya untuk jangka waktu yang lama, lebih dari 5 tahun kalau mau mendapatkan keuntungan atau capital gain yang maksimal. Tapi ini kan jual beli, nanti kan splitnya dapat, beli lagi, jual lagi, terus menerus seperti itu. Nanti akan ambil marginnya. Itu tidak menyimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, menjadikan emas sebagai asuransi atau persiapan ya, atau persiapan masa depan. Contoh mau umroh kan menggunakan emas misalnya 5 gram tiap bulan. Nah, kan bisa tuh tiap 2 bulan sekali 5 gram terus. Mau haji itu kan butuh, kalau daftar porsinya kan 25 juta. Nah, nanti persiapan yang lainnya. Mau nikah butuh berapa? 1 juta kah? 150 juta kah? 50 juta kah? Nanti dengan mau beli mobil, nah, kalau mobil baru 200 juta misalnya, nah, atau mobil second 1 juta itu bisa beli. Nah, itu kan emas sampai tercapai berapa gram. Nah, jadi kumpulkan sampai berapa. Misalnya mau beli mobil yang 100 juta, katakanlah anggap aja besok itu 100 gram. Nah, 100 gram itu kumpulkan seperti itu, jual untuk beli mobil. 25 gram jual nanti untuk daftar haji. 30 gram jual untuk daftar umroh. Nikah 100 gram misalnya. Itu contoh adalah menjadikan emas sebagai asuransi atau persiapan. Kan untung. Mungkin pada saat sudah tercapai tujuannya, nah, itulah keuntungan yang didapat. Yang ketiga,
menjadikan emas untuk modal kerja. Nah, jadi tadi emas itu untuk modal kerja. Emas yang kita punya itu contohnya digadekan, kan saya punya 100 gram itu digadekan, karena katakanlah dapat 80%, berarti 80 juta. Digadekan, uang hasil gade diputar, harus cash flow-nya harus baik ya, cash flow-nya harus sehat, sehingga saat jatuh tempo pembayaran itu lancar. Itu harus jatuh temponya pembayaran lancar, sehingga ini beresiko nih kalau kita belum ahli dalam bidang memutarkan modal, kan begitu. Itu perlu latihan yang berkali-kali. Tapi itu juga sebagai adalah alternatif untung untuk modal kerja dari investasi emas. Yang keempat, jual beli. Ya, kita sebagai distributor emas batangan, bisa Antam, bisa UBS, Lotus RC, bisa Galeri 24 dari Pegadaian dan lain sebagainya. Atau emas perhiasan, bisa cincin, bisa kalung, gelang, liontin dan lain sebagainya. Kita sebagai distributor, kan kita distributor kan dapat harga spesial, sehingga dapat margin untuk dijual ke konsumen yang lainnya sebagai distributor. Yang kelima adalah trading emas di pasar modal. Nah, ini salah satu contoh untuk keuntungan, tapi juga resikonya juga sangat besar. Kalau kita tidak berani, juga perlu modal yang juga tidak sedikit. Trading emas ya, harus mempelajari tentang teknikal, fundamental, terus grafik emas dari tahun ke tahun, terus kedepannya mau seperti apa, itu harus dipelajari semuanya. Biar apa? Ketika nanti terjun dalam hal trading emas, nah itu sudah siap dengan segala macam resiko dan juga segala konsekuensi yang akan didapat. Itu kan penting itu. Yang akan didapat berapa, terus yang mau resikonya itu berapa, kan itu penting. Sehingga apa yang terjadi adalah nanti kita sudah siap dalam menghadapi resiko tersebut. Tuh, itu adalah cara-cara kalau kita mau untung. Yang pertama tadi menjadi investor emas tradisional, yang pertama. Yang kedua, menjadikan emas sebagai asuransi atau persiapan masa depan. Tadi sudah dijelaskan tentang mulai haji, umroh, beli mobil, beli rumah, nikah, traveling, bahkan ya berapa kebutuhannya dikumpulkan, nah itu dijual, digunakan untuk tujuan itu. Terus menjadikan emas sebagai modal kerja. Karena digadekan masa masih punya, tapi perlu cash flow yang sehat sehingga kewajibannya bisa terpenuhi. Terus jual beli emas, kita sebagai distributor, tempat yang paling dekat dengan produsen ya. Jadi kita dapat margin yang agak banyak, itu bisa emas batangan, bisa emas perhiasan. Emas batangan bisa tadi London RC, bisa Antam, UBS, terus Galeri 24, dan masih banyak lagi, harta dinata bisa ya. Terus emas perhiasan bisa, wah sudah terkenal lah, anting-anting, bisa kalung, bisa gelang, bisa cincin, itu dan itu banyak ragam macamnya. Dan yang terakhir adalah tentang trading emas. Semoga menginspirasi, semoga memberikan informasi dan bermanfaat. Sedikit-sedikit membeli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan sampai tujuannya tercapai. Ingat, sampai tujuannya tercapai dengan komitmen dan konsisten jangka panjang. Jangan lupa support, like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman, dan juga tekan tombol loncengnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.